pertandingan ini dipimpin oleh wasit Aberdeen dari Australia. Jarak renggang kita saksikan kedua petinju ini. Raul kali ini berada sebelah kiri dan Eli di sebelah kanan. Masih hati-hati kedua petinju. Jab dari Raul Diaz tidak mengena. Lagi jab dari Raul, belum ada yang mengena. Saudara-saudara, umur kedua petinju ini berbeda. Kita saksikan wasit Aberdeen menyarankan supaya fight. Raul dengan usia 31 tahun berputra atau beranak 3, memiliki 3 orang putra. Sementara Ali Pigal masih sendirian, tetapi sudah ada yang punya. Belum lagi ada pukulan yang telak dari kedua petinju. Ali sendiri masih menunggu, menjajaki kemungkinan untuk melepaskan pukulan. Ini satu pukulan tangan dari Ali Pigal hendak di-counter oleh Raul, tetapi tidak mengena. Belum lagi saudara-saudara, kita saksikan. Dan untuk melihat perkembangan di ronde pertama ini, sedikit komentar dari Samsul Anwar. Saudara, kedua petinju adalah petinju counter. Yang dimaksud dengan petinju counter adalah menunggu lawan menyerang dulu, baru melakukan pergerakan. Elias Pigal adalah counter fighter. Dia menunggu diserang. Dan Raul Diaz adalah counter boxer, menunggu dipukul dari jarak jauh. Jadi sama-sama menunggu kedua petinju ini membuat pertandingan tadi berjalan kurang begitu menarik. Saudara-saudara, kita lanjutkan kembali dan kita saksikan beberapa saat yang lalu rupanya wasit memperingatkan Raul Diaz terjadi clinch dan kelihatannya bahwa Raul Diaz merangkul petinju Eli Pigal, menghalangi kemungkinan Eli melepaskan pukulan. Satu jab kanan dari Eli. Ya, satu jab kiri dari Eli Pigal ternyata mengena. Ya. Sangat berhati-hati petinju dari Kolombia Raul Diaz ini, saudara-saudara, menghadapi Eli Pigal. Dengan perbedaan umur sekitar 3 tahun, kita saksikan bahwa kedua petinju tidak terlalu berbeda, baik di badan maupun dari tinggi. Saudara-saudara, ronde pertama baru saja selesai. Dan Bung Samsul, bagaimana perkiraan Anda? Pada ronde pertama tadi belum terjadi serangan sama sekali. Ya, seperti saya katakan tadi, seorang counter fighter adalah menunggu diserang, baru melepaskan serangan jarak pendek. Dan Diaz adalah counter boxer, menunggu serangan lawan dan memukulnya dengan pukulan panjang. Jadi kedua gaya ini belum memperlihatkan keangkuhan masing-masing, sehingga kedua-duanya sama-sama menunggu. Dan jalannya pertandingan pada ronde pertama tadi memang monoton, walaupun beberapa kali kita lihat Pigal menyerang, tapi itu belum memberikan suatu angka yang menyolok. Saya kira pertarungan mereka nanti pada babak kedua akan didahului. Saudara-saudara, kita saksikan dalam gerakan lambat bagaimana Raul Diaz merangkul Eli Pigal. Dan kini ronde kedua kita saksikan kembali. Dan di ring sekarang Eli Pigal dengan celana merah dan Raul Diaz celana putih strip merah. Mencoba melancarkan jab petinju dari Kolombia ini, namun belum sampai sasaran petinju Eli Pigal, juara dunia kelas super terbang versi IBF ini. Belum lagi, ragu-ragu Raul melepaskan hook kanannya tadi. Belum ada pukulan yang telak, begitu juga. Ya, terjadi clinch antara kedua petinju. Aberdeen memisahkan. Dan saudara penonton, pertarungan antara Eli Pigal dan Raul Diaz ini
di Hatino Yopi Limahalu dari Indonesia, Cliff Brady dari Australia, dan Uri Aquila dari Colombia. Ali masih menunggu, belum mau melepaskan pukulan. Demikian pula Raul yang sengaja memburu Ali Bikal. Satu long hook kanan dari Raul, tapi masih bisa ditangkis oleh tangan kiri Eli. Belum merupakan nilai atau pukulan yang berarti bagi petinju Ali Bikal. Kita saksikan saudara-saudara. Raul sesumbar untuk membawa pulang sabuk juara dunia ini. Masih bisa terjatuh Ali Bikal mendapat dorongan dari Raul Diaz. Namun itu bukan karena mendapat pukulan dari Raul, saudara-saudara. Terjatuh Ali karena memang didorong. Prince lagi, saudara-saudara. Aberdeen memperingatkan Raul karena sewaktu dipisahkan oleh Aberdeen, Raul masih melepaskan pukulan dan hampir kena muka wasit dari Australia ini. Maksud kami wasit dari Hawaii, Aberdeen dari Hawaii. Sebuah pukulan Ali Bikal yang lolos tidak terkena, namun mengakibatkan Raul Diaz hampir terjatuh karena menghindar. Kelihatannya seru pertarungan antara dua petinju ini. Ali Bikal dari Indonesia, Raul Diaz penantang yang ingin membawa pulang sabuk juara dunia ke Colombia. Dan ia didampingi kini oleh Duta Besar Colombia yang sengaja datang ke Pontianak untuk menyaksikan pertarungan ini. Satu pertarungan yang dilakukan oleh kedua petinju dalam jarak dekat. Namun belum merupakan pelanggaran sehingga tidak dilerai oleh wasit. Saudara-saudara, ronde kedua selesai. Bagaimana Bung Samsul? Suasananya, suasana semakin berbeda, di mana kedua petinju sering terlibat dalam pertarungan pendek dan rangkul. Kalau Diaz memukul, setelah memukul, dia langsung, atau kita pasti sebentar, pukulan Bikal 2 kali mengena dalam gerak lambat ini. Kembali pukulan street kiri dari Bikal mengena. Saudara, dari pertarungan kedua petinju ini yang sering clinch atau berangkulan, di sini kita lihat bahwa Diaz kalau memukul, dia langsung merapat agar tidak terpukul oleh Bikal. Dan Bikal juga demikian, melepaskan pukulan pendek dengan hook kiri, dia langsung merapat agar tidak dapat terpukul oleh Diaz. Dengan demikian mereka sering terlibat dalam pertarungan pendek dan clinch. Dan saudara-saudara, ya, untuk ronde berikut inilah rekan Sasli Rais. Saudara-saudara, kita saksikan rapat sekali, akan tetapi tidak satupun pukulan yang masuk, baik dari Diaz maupun Bikal. Lolos pukulan lurus tangan kiri yang keras dari petinju kita, Elias Bikal. Saudara-saudara, pukulan dari Elias Bikal. Ya, kembali lagi kita saksikan satu pukulan dari Elias masuk, dan akan tetapi saudara-saudara, pelipis kiri, alis mata dari Elias Bikal agak merah dan mengeluarkan darah. Terpaksa pertarungan ini dihentikan sementara dan menunggu keputusan Dr. Ring. Nampaknya dalam pertarungan yang rapat tadi seringkali terjadi benturan-benturan sehingga mengakibatkan luka di mata dari Elias Bikal. Dan apa keputusan Dr. Ring? Ternyata Elias Bikal masih dapat melanjutkan pertarungan.
masuk hook kiri dari Eli. Ya, rapat sekali saudara-saudara. Sementara kami melihat dan barangkali juga dapat saudara saksikan, aliran darah masih mengalir dari alis sebelah kiri dari Elias Pikal, juara bertahan ini. Ya, memang risikonya sebagaimana kita ketahui dalam pertandingan yang keras dan rapat seperti yang kita saksikan ini, maka ada kemungkinan benturan-benturan di bagian muka akan terjadi dan tentu saja akan mengeluarkan darah kalau benturan tersebut keras. Sementara saudara-saudara kita saksikan pukulan hook kiri dan kanan masuk dari Elias Pikal. Tetapi pukulan lurus dari Raul Diaz juga tadi masuk. Polanco, saudara-saudara, ya, mengakhiri ronde ini masih saja darah mengalir dari pelipis kiri Elias Pikal dan mendapat pengecekan dari dokter. Memang pertarungan tadi rapat sekali saudara-saudara, sehingga benturan-benturan tentunya kemungkinan besar terjadi, dan akibat benturan-benturan ini tentu juga kemungkinannya akan melukai bagian muka dari salah seorang petinju atau bahkan keduanya. Kita saksikan dalam gerak lambat 3 kali pukulan Elias Pikal masuk. Mudah-mudahan saja saudara-saudara luka yang diderita Elias Pikal ini tidak sampai mempengaruhi jalannya perlawanan dari juara dunia ini. Tapi baiklah, kita nantikan. Sayang, lolos lagi pukulan lurus yang dilepaskan oleh Elias Pikal. Ya, kedua-duanya saling merapat dan sudah barang tentu pada jarak yang rapat sekali tersebut sulit untuk melepaskan pukulan. Sementara baru saja Elias Pikal melempar pengaman giginya, karet yang mengamankan gigi petinju ini. Nah, sayang, lolos. Satu uppercut yang cukup keras dilepaskan oleh Elias Pikal. Lolos 2 kali pukulan dari Elias Pikal. Sayang sekali. Dan nampaknya memang taktik yang dipergunakan oleh Raul Diaz adalah tatkala Eli melakukan serangan, dia merapatkan tubuhnya. Saudara-saudara, kanan
yang tepat sekali dilontarkan oleh Elias. Masuk lagi, hook kiri dari Elias Pikal. Kendati inisiatif penyerangan terus dilakukan oleh Raul Diaz. Tapi blok pukulan yang dilepaskan oleh Raul Diaz tadi. Sayang lolos lagi hook kiri yang cukup keras dari Elias Pikal. Saudara-saudara, bagaimana kesan Bung Samsul Anwar? Saudara, luka yang dialami oleh Elias Pikal adalah luka akibat benturan tidak sengaja dari kedua petinju yang menghasilkan luka buat Elias Pikal. Peraturannya bahwa kalau luka yang disengaja, maksudnya dengan membenturkan kepala secara sengaja, maka dia akan dikatakan kalah atau dihitung nilai sebelum pertandingan. Itulah yang global. Tetapi dalam hal ini, kecelakaan itu berlangsung tidak sengaja, sehingga pertarungan terus dilanjutkan. Kita lihat dalam beralamat, Eli terus dikejar oleh Raul Diaz. Posisi seperti ini sebenarnya sangat menguntungkan Diaz. Dan luka yang dialami oleh Eli memang membuat goyah penampilannya dan membuat Diaz lebih bersemangat. Tetapi seperti saya katakan tadi, karena Diaz yang mengejar, maka Pikal mempunyai keuntungan dengan melepaskan pukulan-pukulan counternya. Saudara-saudara, kembali ke ring ronde kelima. Sekarang kita saksikan satu pukulan kiri dari Eli Pikal tadi mendarat di muka dari Raul Diaz. Biarpun dengan luka di pelipis kanan karena benturan yang terjadi sewaktu menunduk bersamaan dengan Raul Diaz, Eli masih menunjukkan kemampuan untuk bertarung mempertahankan gelar juara dunia yang ia milikinya. Raul memburu, saudara-saudara, berusaha menundukkan Eli, namun pukulannya dari Eli Pikal tadi masuk lagi. Satu pukulan kanan dari Eli ternyata gagal, disusul lagi dengan hook kirinya yang juga tidak kena sasaran, sempat menghindar petinju Raul Diaz. Kelihatannya bahwa sejak ronde pertama Raul berusaha memburu Eli Pikal dan memang ia berambisi untuk memenangkan pertarungan ini untuk membawa gelar juara dunia kelas pertambangan ke Columbia. Satu jab kanan dari Eli Pikal masuk tadi ke muka Raul Diaz. Clinch lagi, saudara-saudara. Raul yang kebanyakan menunduk, dikepit kepalanya oleh Eli Pikal karena memang terlalu sering petinju Columbia ini mempergunakan kepalanya untuk mendorong. Uppercut dari Raul Diaz yang tidak kena sasaran. Saudara-saudara, kelihatannya bahwa luka atau darah yang dia mengucur. Dua pukulan berturut-turut, pukulan kiri kanan dari Eli Pikal masuk, namun belum menggoyahkan pertahanan Raul Diaz. Satu long hook dari Raul Diaz tadi tidak kena sasaran dan kelihatannya bahwa Eli tegar kembali. Dua pukulan berturut-turut namun bisa di-counter atau di-block oleh Raul Diaz, belum kena sasaran. Biarpun yang terakhir pukulan tangan kiri Eli masih sempat juga mampir di bagian pelipis kanan dari Raul Diaz. Saudara-saudara, menjadi penonton di gedung Semua Pontianak ini memberikan semangat kepada petinju kebanggaannya Eli Pikal. Pukulan kanan Raul Diaz dikanter dengan pukulan kiri dari Eli Pikal, namun tidak terlalu telak untuk kena sasaran. Darah yang tadi menyusur di pelipis Eli kini dan saudara, ronde berikut ini sebelumnya rekan Samsul Anwar. Saudara, akibat luka pada diri Elias Pikal, memang
konsentrasinya sedikit buyar. Hal itu terlihat dari pukulan counter kirinya yang tidak begitu cepat lagi. Kita perhatikan dalam bola lambat, pukulan kiri tersebut tidak mengena dengan tepat, tetapi menyampai atau terkena bagian belakang dari kepala Raul Diaz. Memang dalam ronde kelima tadi, dua pukulan hook kiri kanan dari Pikal mengena, tetapi seperti saya katakan semula atau tadi, bahwa konsentrasi Pikal sedikit buyar sehingga nalurinya sedikit goyah, mengakibatkan pukulan-pukulan hook kirinya tidak lagi sebaik seperti semula. Saudara-saudara, ronde ke-6 sekarang. Eli Pikal celana merah dan Raul Diaz celana putih masih bertarung untuk satu pukulan kiri dari Eli Pikal, namun bisa dihindari oleh Raul Diaz. Saudara penonton, petinju dari Kolombia, Raul Diaz ini mempunyai rekor bertanding 33 kali bertanding dengan 21 kali menang KO, sementara 3 kali kalah dan 1 kali draw. Sementara Eli Pikal yang saat ini mempertahankan gelarnya direbut dari Tai Ol Chang, dan pertama kali ini merebut gelar pada bulan Mei 1985 dari juara dunia Judo Chun Korea Selatan. Kita saksikan kembali ring. Eli mencoba untuk memukul bagian bawah. Terjadi pertarungan jarak pendek antara kedua petinju di sudut putih. Eli tegar kembali saudara-saudara setelah darah mengukur satu pukulan tangan kiri tadi mampir lagi di dagu dari petinju Raul Diaz. Longgo kanan dari Raul Diaz yang tidak kena sasaran. Raul berusaha untuk mendorong Eli Pikal, namun Eli memang telah membaca apa yang hendak dibuat oleh Raul sehingga tepat menghindar dari serangan disertai dorongan dari petinju Kolombia Raul Diaz ini. Namun juga tidak kena sasaran dengan kelas. Eli menyudutkan Raul Diaz di ring, namun belum ada pukulan yang telah lagi dari Eli. Clean pertarungan yang dipimpin oleh Herbert Min dari Hawaii ini, saudara-saudara, memang sangat seru. 5.000 pendukung atau 5.000 penonton mendukung Eli Pikal. Pukulan kanan dari Raul Diaz yang satu pukulan kiri lagi dari Eli masuk. Dan saudara penonton ronde, inilah rekan Samsul Lambah. Saudara, memang sedikit mencemaskan kalau kita lihat penampilan dari Eli Pikal kali ini, di mana dia tidak begitu mantap menarikkan pukulan-pukulan. Kita lihat pada ronde ke-6 tadi, Diaz terus menekan dengan pukulan-pukulan panjang. Kita lihat pula, tidak satupun pukulan itu mendarat dengan mantap. Baliknya Pikal tadi ada 2 kali melepaskan pukulan dan mengena dengan baik. Dan kalau kita bandingkan, baiklah sebentar, kita saksikan gerak lambat. Street kiri dari Pikal mengena, itu dengan street kanan. Maksud saya street kiri juga, double street. Saudara-saudara, ronde berikut inilah rekan Fadli Rais. Ya, tetap kita saksikan saudara-saudara, inisiatif penyerangan masih dilakukan oleh Raul Diaz.
karena memang petinju ini memiliki jangkauan tangan yang lebih panjang. Satu pukulan straight kiri yang sukses dari Elias Pikal sayang lolos. Dan saudara-saudara, darah yang mengucur tadi dari bagian pelipis Elias Pikal sudah berhenti sama sekali. Ya, nampaknya kelebihan jangkauan tangan daripada Raul Diaz ini tidak banyak ikan dipergunakan untuk melepaskan jab-jab. Keras sekali saudara-saudara, kita saksikan hook kiri dari Elias Pikal tadi, tapi dapat dielakkan oleh Raul Diaz. Lolos lagi, sayang. Saudara-saudara, nampaknya cukup tajam pengamatan dari Raul Diaz dari cara petinju ini mengelak. Karena bagaimanapun juga kita ketahui bahwa pukulan yang dilepaskan oleh Pikal cukup cepat, tetapi sering dapat dielakkan oleh petinju Kolombia ini. Kita saksikan pukulan tangan kiri dari Elias Pikal masuk lagi. Ya, 3 kali pukulan yang cukup mantap masuk saudara-saudara. Akan tetapi kita saksikan Raul Diaz terus mencoba untuk mengambil inisiatif penyerangan. Dalam jarak yang rapat sekali tadi, Raul Diaz coba melepaskan pukulan. Dan rekan kami Samsul Anwar Arab. Saudara, ternyata memang Raul Diaz banyak sudah mempelajari Elias Pikal secara mendalam. Hal tersebut kita lihat dari kejelian Raul Diaz, seperti kita lihat dalam gerakan lambat, menghindarkan pukulan-pukulan kiri dari Elias Pikal. Seperti kita ketahui bahwa pukulan kiri Elias Pikal sangat berbahaya. Namun demikian tadi kita lihat 2 kali kiri Pikal mengena dengan telak, disusul dengan sebuah kiri yang cukup keras. Diaz tetap menekan Pikal. Saudara-saudara, kita akan memasuki ronde yang ke-8 dari 15 ronde yang direncanakan dalam perebutan gelar juara dunia ini. Dan memasuki ronde ini kita saksikan Raul Diaz merubah gayanya, kedua sarung tinjunya atau kepalanya tadi berada di bawah pinggang. Akan tetapi terus berusaha untuk menekan dan mengambil inisiatif penyerangan. Atau memang barangkali saudara-saudara, dia mengetahui bahwa pukulan
Elias Pikal adalah pukulan yang keras sekali. Dengan demikian petinju Kolombia ini juga berusaha untuk melayani dengan pukulan-pukulan kiri kanan yang keras dengan tidak memanfaatkan pukulan-pukulan pancingan, yaitu jab-jabnya, kendati memiliki jangkauan tangan yang lebih panjang. Ya, saudara-saudara, ternyata kita saksikan darah kembali keluar dari luka di kening bagian kiri Elias Pikal. Sayang, tidak mengenai sasaran. Pukulan yang dilepaskan oleh Elias. Kita saksikan terus inisiatif penyerangan dilakukan oleh Raul Diaz dan Elias Pikal, petinju kita ini juara dunia, berusaha mengitari ring, mencari saat yang tepat. Ya, masuk. Saling melepaskan pukulan, tetapi tidak mengenai bidang sasaran. Hampir saja satu uppercut yang cukup keras dari Raul Diaz. Ini mengambil bagian perut dari dia, tetapi berakhir dengan taktik dia kembali untuk merapatkan tubuhnya kepada Elias Pikal. Elias Pikal terlihat bosan memukul kepala dari Raul Diaz karena sering dihindarkan oleh Raul dengan baik. Pada menit ketiga tadi kita lihat Pikal mengarahkan serangan tersebut mengarah ke perut. Kita saksikan dengan bola lambat. Pikal, hook kiri Pikal ke perut dari Diaz. Beberapa kali mengena. Dan tindakan yang terlihat dari Raul Diaz masih tetap sama, yaitu menekan dengan posisi renggang tanpa melepaskan pukulan. Kalaupun melepaskan pukulan tersebut dapat dihindarkan oleh Pikal dan sesekali Pikal membalas dan langsung menyergap. Saudara-saudara sekalian, ronde ke-9 sekarang, pertarungan Eli Pikal melawan Raul Diaz. Dan kita saksikan kedua petinju masih tetap mencari ruang untuk melepaskan pukulan yang telah. Raul tetap memburu Eli Pikal dan Eli melepaskan pukulan kirinya sekali-sekali kalau memang tidak terhindar dari Raul Diaz dalam beberapa saat. Pukulan tangan kanan Raul Diaz masih bisa diblok oleh blocking cermat dari Eli Pikal. Satu pukulan kiri tadi dilepaskan oleh Eli, masuk. Gagal pukulan kiri dari Eli Pikal tadi, saudara-saudara. Dan rupanya Raul seolah-olah sudah mengetahui arah pukulan yang berbahaya dari Eli Pikal, sehingga banyak sekali kegagalan dari pukulan tangan kiri Eli tersebut dan dihindar dengan baik oleh petinju Raul Diaz dari Kolombia. Saudara-saudara, Raul Diaz mendapat dorongan yang keras dari Eli Pikal tadi. Biarpun kita lihat bahwa Raul Diaz ini sudah memiliki 3 orang anak, namun petinju ini masih tetap fit dan agresif. Kita saksikan dibandingkan dengan Eli Pikal yang kini berumur 27 tahun. Satu pukulan telah dari Eli Pikal tadi, masuk 2 kali. Namun kelihatannya bahwa Raul masih tegar dan meminta dipukul kelihatannya. Nah, kini Eli yang memburu Raul Diaz. Dan dengan gaya yang lain, Raul seolah-olah tidak menghiraukan pukulan yang dilepaskan oleh Eli Pikal tadi.
Namun satu pukulan keras lagi saudara-saudara dari Eli Pikal, sempat mampir di pelipis bagian kanan dari Raul Diaz. Gagal pukulan tangan kiri Eli. Terjatuh Eli Pikal saudara-saudara karena dorongan dan bukan karena dipukul. Saudara penonton, terjatuhnya Eli Pikal tadi sekali lagi bukan karena dipukul, tetapi karena terdorong, dan Eli juga balik mendorong sehingga Eli terjatuh di atas kanvas. Sama-sama melepaskan pukulan. Eli dengan tangan kiri, Raul dengan tangan kanan. Dan saudara penonton, ronde 9 selesai. Bagaimana Bung Santo? Ya, kita lihat situasinya masih menguntungkan buat Pikal, di mana Pikal tadi sempat melepaskan 3 pukulan straight yang cukup telak. Tetapi kalau kita lihat perbandingan kesegaran jasmani kedua petinju, terlihat bahwa Pikal lebih menurun stamina-nya dibandingkan dengan Raul Diaz. Sementara kita lihat gerak lambat di sini, dia terus menekan, mendatangi Pikal, dan kiri dari Pikal kembali mengena. Kembali kepada permasalahan stamina tadi, stamina dari Raul masih terlihat unggul dan geraknya masih lincah. Kita khawatirkan nanti dia akan menekan setelah ronde 12 ke atas. Semoga hal itu terjadi, di mana dia terus menyerang agar stamina-nya terbuang dan Pikal sebaiknya memang mundur. Mundur adalah taktik ya, satu strategi yang baik buat Pikal. Saudara-saudara, ronde ke-10 sekarang dari 15 ronde pertarungan mempertahankan gelar juara dunia kelas super terbang versi IBF ini antara Eli Pikal dari Indonesia melawan Raul Diaz dari Kolombia. Pikal mencari peluang pukul, satu pukulan kiri dari Pikal tadi tidak telak, namun sempat mengena. Dan dengan demikian Raul masih juga mencari ruang pukul. Clinch lagi terjadi. Lagi-lagi clinch saudara antara Raul dan Eli ini. Raul sengaja melancarkan straight kanan tadi tapi gagal menemui sasaran. Uppercut yang gagal dari Raul Diaz, tidak kena sasaran. Hanya dengan memburu Raul Diaz tidak melepaskan pukulan, hanya sekali-sekali dan juga tidak kena. Wasit Habermin menepuk untuk kedua petinju supaya lebih fight lagi. Ya, uppercut dari Raul Diaz tadi kena masuk. Dan Raul menunduk, dipergerakan kepitan Eli untuk mengepit. Dari apa yang Anda dengar tadi, kelihatannya bahwa stamina Eli agak lebih menurun dibandingkan dengan Raul Diaz. Dan petinju yang berusia 31 tahun ini memang berambisi sekali saudara-saudara untuk membawa pulang sabuk juara Kolombia. Satu pukulan kiri tadi dari Eli Pikal masuk. Ya, satu lagi dikantor dengan pukulan kanan oleh Raul Diaz. Gagal, straight kanan dari Raul tadi. Pukulan kiri dari Eli lagi masuk. Mengarah ke perut Eli pukulan dari Raul Diaz tadi, tapi sayang sekali tidak kena sasaran. Satu pukulan tangan kiri Eli lagi saudara.
masuk ke muka Raul Diaz. Dan saudara penonton, ronde ke-10 berakhir. Saudara, adalah sikap yang cerdik dari Pikal untuk mundur, tidak mengumbar tenaga, karena cadangan tenaganya sedikit menipis. Dalam hal ini pula, Pikal sesekali mencuri apabila Raul Diaz terlalu dekat, langsung dihajar hook kiri dari Pikal. Dan pada ronde ke-10 tadi, kita lihat 3 kali kombinasi pukulan hook kiri dari Diaz pada ronde pertama mengena dengan baik. Kita saksikan sekarang pertarungan dalam gerak lambat. Hook kiri dan kanan dari Raul Diaz. Saudara-saudara, ronde yang ke-12, yang ke-11 kita saksikan, di mana Raul Diaz masih lebih segar memang dibandingkan dengan Elias Pikal. Masuk gap kiri yang dilepaskan Diaz. Baru saja dapat diblok straight kanan dari Raul Diaz. Masuk straight kiri yang dilepaskan Elias Pikal. Akan tetapi hook kiri dari Raul Diaz tadi cukup mantap, masuk di rahang kanan Elias Pikal. Dan kita saksikan petinju kita ini bertahan tapi melepaskan juga satu pukulan counter. Sayang, lolos lagi pukulan hook kiri yang cukup keras dari Elias Pikal. Ya, nampaknya memang Raul Diaz masih cukup segar untuk dapat mengamati pukulan-pukulan yang akan dilepaskan oleh Elias Pikal. Beberapa kali tadi pukulan petinju kita ini dapat dialahkan, baik dengan melangkah mundur maupun juga dengan merapatkan tubuh. Lolos, dapat dielakkan bagus oleh Elias Pikal. Pukulan yang dilepaskan tadi oleh Raul Diaz. Masuk satu hook kanan yang cukup keras di bagian muka Elias Pikal. Masuk lagi hook kiri dan kanan dari Raul Diaz. Akan tetapi satu hook pula yang dilepaskan Elias Pikal tadi cukup mantap. Bagus sekali pada saat yang tepat kita saksikan tadi Elias Pikal melepaskan pukulan kirinya yang cukup keras. Kendati terus berusaha untuk mengelilingi ring dan inisiatif penyerangan masih tetap dipegang oleh Raul Diaz. Tidak mengenai sasaran, pukulan dilepaskan oleh Elias maupun juga oleh Raul. Hanya baru saja satu pukulan counter dari Elias masuk dan sekaligus mengakhiri ronde yang ke-11 ini. Pada ronde ke-11 tadi, kita lihat secara mutlak Raul Diaz unggul dalam pengumuman angka, di mana di sudut biru, di sudut Raul Diaz, dia sempat mengurung Elias Pikal dan melontarkan beberapa pukulan yang mengena. Dan pada menit kedua juga demikian di tengah ring. Kemenangan dari Diaz pada ronde ke-11 tadi disebabkan karena pukulan-pukulan panjangnya diberanikannya untuk terlontar dengan cepat. Hal tersebut mendatangkan keuntungan baginya. Sementara kita lihat stamina dari
semakin mengkhawatirkan. Dia mundur dan sekali melepaskan pukulan-pukulan counter yang ya sedikit baik. Ya, beberapa kali pukulan dari Raul Diaz dapat diblok secara baik oleh Elias Pikal. Nampaknya pada ronde yang ke-12 ini Raul Diaz mulai melepaskan pukulan karena memang pertandingan ini tersisa hanya 3 ronde lagi. Apakah memang taktik yang digunakan oleh Raul Diaz yaitu akan menyerang pada ronde ke-12 dan seterusnya, akan tetapi baru saja Elias Pikal ditarik jatuh oleh Raul Diaz dan sekaligus saat ini dimanfaatkan oleh wasit Herbert untuk meminta pengecekan terhadap Elias Pikal atas luka Elias Pikal maksud kami, dan sudah dilakukan cek oleh dokter. Ya, pertarungan ternyata masih bisa dilanjutkan. Raul Diaz kita saksikan terus melepaskan pukulan hook kiri dan kanannya dalam pertarungan yang rapat ini, dan Eli berusaha bertahan, baru melepaskan satu pukulan uppercut kiri yang cukup keras masuk menghentikan serbuan dari Raul Diaz. Saudara-saudara, Raul Diaz terus mencoba menekan, kita saksikan. Mudah-mudahan saja stamina Elias Pikal yang sudah agak menurun ini masih bisa bertahan dan masih mampu untuk melepaskan pukulan-pukulan yang mantap. Sementara luka di pelipis kiri Elias Pikal kembali terbuka. Sementara itu juga Raul Diaz terus mencoba melepaskan pukulan kepada petinju kita ini yang bertahan. Kiri yang keras dari Elias Pikal masuk, dan kita saksikan menambah semangat petinju kita ini. Kesalahan olah Raul Diaz yang bertahan. Mudah-mudahan saja saudara-saudara semangat Elias Pikal masih tetap bertahan dan juga didukung oleh stamina-nya. Ya, ternyata saudara-saudara, bel telah berbunyi pertanda ronde yang ke-12 tadi telah berakhir di bawah tepuk surat dari para penonton. Saudara, seperti dugaan saya semula bahwa Raul Diaz akan mengejar atau menyerang Pikal pada ronde ke-12 ke atas. Ternyata benar, mentang itu dalam berapa lama kita lihat Pikal pukulan hook kirinya mengena di kepala dari Raul Diaz. Dia sempat sembayangan. Kembali hook kiri Elias Pikal mengena. Setelah itu clinch. Dan pada ronde kedua kali juga Raul Diaz diperingati oleh wasit karena merangkul dan memiting membuat Pikal terjatuh. Saudara-saudara, ronde yang ke-13. Marilah kita saksikan, mudah-mudahan
stamina dari Elias Pikal yang kita saksikan memang sudah agak menurun ini. Masih dapat menopang pukulan-pukulan keras sebagaimana baru kita saksikan. Akan tetapi sayang meleset. Ya, pertarungan memang keras sekali, saudara-saudara. Dalam jarak yang rapat, kedua petinju melepaskan pukulan-pukulan. Elias Pikal terpeleset di sudutnya sendiri karena memang agak licin. Tetapi kita saksikan masih Raul Diaz terus melakukan inisiatif penyerangan. Raul Diaz baru saja melepaskan 2 kali pukulan dan masuk. Kembali Elias Pikal bertahan sambil mencoba melontarkan hook tadi, tetapi lewat. Sementara satu uppercutnya baru saja masuk di bagian dada Raul Diaz. Namun 3-4 kali pukulan Raul Diaz juga masuk. Masuk hook kiri dari Raul Diaz, tetapi pukulan counter juga hook kiri dari Eli masuk. Hampir lagi terpeleset Elias Pikal karena memang di sudut merah maupun di sudut biru, di tempat kedua petinju berada pada saat antara ronde, agak licin karena banyak kena air. Dan tercatat 2 kali Elias Pikal hampir terpeleset. Nah, saudara-saudara, baru saja ronde yang ke-13 berakhir dan satu pukulan dari Raul Diaz tadi masuk. Saudara, memang stamina Eli melorot jauh. Untung Raul Diaz tidak memiliki pukulan-pukulan yang keras, sehingga walaupun demikian banyak akumulasi pukulan dari Raul, tetapi tidak sempat membuat Pikal goyah. Dan memang stamina Pikal sangat berperan dalam membangun atau menyokong serangan-serangannya. Dan kini pula kita lihat stamina tersebut tidak lagi sesegar seperti pertandingannya yang lalu-lalu. Saudara penonton, ronde ke-14. Pertarungan yang cukup keras antara Raul Diaz dan Eli Pikal ini, saudara-saudara, tentu akan menimbulkan pertanyaan siapakah di antara kedua yang berhasil yang bakal keluar sebagai pemenang. Apakah Eli nanti akan tetap sebagai juara dunia ataukah gelar tersebut akan dibawa pulang oleh Raul Diaz ke Kolombia. Namun kita lihat bahwa Eli masih tetap bertahan untuk mempertahankan gelarnya biarpun ia tetap diburu oleh Raul Diaz. Ya, satu pukulan kiri lagi dilepaskan oleh Eli Pikal. Namun clinch terjadi. Wasit memperingatkan Raul Diaz. Eli merasa dicurangin oleh petinju Raul Diaz. Keduanya terpaksa di sudut netral sekarang. Eli merasa pundaknya sehingga terasa dan kelihatan wasit Hypermin melakukan pijitan terhadap bahu Eli Pikal. Apakah hal ini merupakan satu kesalahan ataukah
memang kena pukul atau mungkin hal-hal lain yang terjadi sehingga Eli Pikal protes terhadap kejadian tersebut. Eli melepaskan pukulan ringan, namun Raul masih tetap memburu Eli Pikal. Stamina dari petinju Columbia ini kelihatannya masih lebih baik dibandingkan dengan Eli Pikal, biarpun ia telah memiliki 3 putra atau 3 orang anak. Sementara Eli Pikal masih sendirian. Ya, satu pukulan. Petinju Columbia ini terjatuh, mendapat hukuman sarang Raudias dari wasit karena hoki yang keras sekali dari Eli Pikal. Saudara-saudara, petinju Raudias kembali bertanding setelah mendapat hitungan dari wasit Evermin. Senjata Eli Pikal tadi baru pertama kali ini dilepaskan dengan tepat di muka dari Raudias sehingga ia terjatuh. Satu lagi pukul Pikal masuk. Ya, 2 pukulan berturut-turut dilepaskan oleh Eli Pikal masuk ke muka Raudias. Kita saksikan Eli tegar kembali untuk mempertahankan gelarnya. Raul menjadi kurang berani untuk maju sebagaimana ronde-ronde terdahulu. Raul maju terus untuk melancarkan pukulan kepada Eli, namun kini kelihatannya ia sangat berhati-hati. Pukulan kiri Eli lagi mendarat. Satu pukulan kiri lagi sekarang masuk ke muka Raudias dari Eli Pikal. Dan saudara penonton, ronde ke-14 berakhir. Kita nantikan ronde yang terakhir yang akan keluar sebagai juara dan kembali dengan Pakuanglah. Saudara, ternyata senjata pamungkas dari Pikal, yaitu strip kirinya, sempat menghunjam keras di rahang dari Diaz, membuat Diaz sembarangan dan terjatuh. Saudara, sebenarnya pada ronde ke-14 tadi, Elias Pikal sudah putus asa, tetapi setelah mendapat satu bujukan atau dorongan semangat dari wasit, dia tampil kembali dengan penuh keyakinan. Kita lihat gerakan lambat. Saudara, ronde ke-15, ronde yang menentukan. Kita harapkan Pikal dapat mempergunakan nalurinya untuk memenangkan pertandingan ini. Saudara penonton, ronde terakhir, ronde ke-15. Eli Pikal tiba-tiba tegar kembali seolah mendapat tenaga baru setelah ia sempat mendapatkan pukulan hook kirinya yang ampuh ke muka dari Raudias selama beberapa kali. Clinch lagi saudara-saudara. Raul mencoba pukulan jab kirinya namun tidak kena sasaran. Pukulan dari Eli Pikal meleset, sudah sempat kena sasaran karena terhindar oleh Raul. Selanjutnya satu pukulan kanan tadi dilepaskan oleh Raul, biarpun tidak terlalu keras. Ini Raul memburu Eli Pikal dengan gaya bertinju hit and run. Eli seolah-olah melakukan gaya petinju legendaris Muhammad Ali. Iya, satu pukulan kanan. Biarpun pukulan kiri tidak kena, namun pukulan kanan dari Eli mengena. Dan hit and run sekarang kelihatan dilakukan oleh Eli Pikal.
Penasaran petinju dari Kolombia ini kelihatannya saudara-saudara untuk memburu Ali Pical dan tidak sempat ia melepaskan pukulan. Belum lagi Raul Diaz melepaskan pukulan dan sampai menit kedua di ronde ke-15 ini Raul belum sempat melepaskan satu pukulan yang keras bagi Ali Pical. Sebaliknya Eli baru saja melepaskan lagi satu pukulan kiri, biarpun masih bisa diblok oleh Raul Diaz. Pertarungan jarak dekat antara kedua petinju. Raul belum sempat mendapatkan pukulan yang telah terhadap Ali Pical, biarpun baru saja jadi clean dan sempat dilepaskan pukulan namun tidak mengena. Bergerak tinggal beberapa detik lagi, ronde ke-15 ini akan berakhir. Eli masih mencoba melakukan hit and run dan pertarungan antara Ali Pical melawan Raul Diaz dari Kolombia. Sang penantang dari Kolombia ini telah berakhir selama 15 ronde. Dan tercatat bahwa sejak ronde ketiga tadi Eli sempat menyusurkan darah dari pelipis kiri atau dari kening kiri. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi diri dia untuk mempertahankan gelarnya. Namun kita akan menantikan keputusan dari 3 wasit yang menilai atau 3 hakim yang menilai pertandingan ini. Apakah Eli tetap sebagai juara dunia ataukah ia harus melepaskan kepada Raul Diaz. Namun saudara-saudara, sementara itu kita saksikan bahwa Eli masih terduduk dan mencoba berbicara dengan rekan-rekannya lain, Pak pelatih dan lain-lain. Namun kita belum bisa memberikan gambaran bahwa siapa di antara kedua petinju ini yang akan keluar sebagai pemenang. Saudara-saudara, sambil menunggu keputusan, inilah rekan Samsul Anwar. Saudara, kalau kita perhatikan secara keseluruhan bahwa pada pertandingan ronde-ronde awal di sana Pical banyak meleset pukulannya, tetapi dari segi atau dari sudut pukulannya mendarat Pical lebih banyak. Pada ronde-ronde akhir, yaitu 10 ke atas, terlihat peran atau serangan dari Raul Diaz yang begitu baik. Tetapi pada ronde ke-13, Pical, maksud saya Raul Diaz mendapat peringatan dari wasit sehingga angkanya dipotong 1. Demikian juga pada ronde ke-14, Galaxy, maksud saya Raul Diaz diperingati, maksud saya terjatuh sehingga nilainya juga dikurangi 1. Jadi memang inisiatif menyerang lebih banyak dipegang oleh Raul Diaz, tetapi pukulannya mendarat lebih banyak disarankan oleh Elias Pical. Namun demikian, 3 hakim akan menentukan bagaimana hasil akhir dari keputusan ini. Dan memang ada kekurangan yang jelas terlihat dari petinju kita Elias Pical, yaitu staminanya yang begitu cepat melorot. Kenapa? Karena pada ronde awal 2 sampai dengan 7 banyak pukulan hook kirinya yang luput. Pukulan kiri yang luput membuat dia kesal dan tenaganya banyak terbuang. Jadi memang penampilan Pical kali ini tidak sehebat atau tidak sesegar pertandingannya yang lalu. Saudara-saudara, kita akan masih menantikan keputusan siapa di antara kedua petinju ini akan keluar sebagai pemenang. Anda telah mendengarkan evaluasi dari rekan Samsul Anwar tadi. Tentu lewat layar televisi Anda sudah mempunyai gambaran atau perkiraan siapa di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara di atas ring sekarang telah naik petinju, naik ketua KTI Solihin GP didampingi oleh promotor Anton Sihotang yang akan ikut bersama mengumumkan hasil pertandingan 15 ronde ini.
di sudut biru. Kalau nanti Anda saksikan atau tidak terlihat dalam layar televisi sekarang, sudut biru di mana Raul Diaz dan kubunya berdiri, terlihat duta besar untuk Kolombia. Wah, ternyata bahwa Anda saksikan sekarang di layar televisi, dan di sudut biru Raul Diaz didampingi duta besar Kolombia untuk Indonesia, pelatih Marcos Martinez dan manajer Armando juga masih menantikan siapa di antara kedua petinggi ini yang akan keluar sebagai pemenang. Ali Picao baru saja menyalami petinju Raul Diaz beserta pelatih dan manajernya. Dan saudara-saudara sekalian, gedung Pangsuma, gedung olahraga Pangsuma Kota Pontianak yang diisi oleh lebih dari 5.000 penonton ini masih tetap penuh dan tidak ada yang berangkat dari tempat duduk sebelum mendengarkan keputusan wasit siapa di antara yang dapat kami beritahukan kepada saudara sekalian hasil yang telah ditentukan oleh para juri. Untuk tinggal saudara sekalian dari Cliff Grady 144, sedangkan Raul Diaz 143. Sedangkan juri Uriel Almanza untuk kita yaitu dari Kolombia sendiri 146, sedangkan Raul Diaz 139. Tiga juri yang menilai pertandingan ini memberikan angka lebih besar bagi Ali Picao. Juri pertama dari Liopi Limaelu 145 untuk Picao, 136 untuk Diaz. Kemudian juri yang berasal dari Hawaii 146 untuk Ali Picao dan 139 untuk Kolombia. Dari dua juri saja sudah dapat dikatakan bahwa Ali Picao berada atau nilai Ali Picao lebih besar. Dan dengan demikian Ali Picao tetap juara dunia kelas super terbang versi IBF. Sedang penantangnya dari Kolombia, Raul Diaz, setelah turun meninggalkan ring tinju, hilanglah sudah sesumbar Raul Diaz untuk membawa pulang sabuk juara dunia kelas super terbang IBF tersebut ke Kolombia. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Eli berhasil mempertahankan gelarnya setelah ia mendapat atau meraih gelar tersebut dari petinju Sae Jan beberapa waktu yang lalu. Dan dengan sudah terhitung pula bahwa Eli sudah 9 kali bertanding untuk mempertahankan gelarnya. Saudara-saudara, lagu Indonesia Raya.
sekalian, lagu Indonesia Raya sebagai rasa syukur dan rasa bangga terhadap negara Republik Indonesia bahwa LD Pikal berhasil mempertahankan gelarnya dan gagal Raul Diaz membawa pulang sabuk juara dunia kelas super terbang versi IBF tersebut ke Kolombia. Dan saudara-saudara sekalian, di atas ring sekarang mama anak atau ibu dari LD Pikal sendiri juga ikut mendampingi LD Pikal bersama Wakil Presiden IBF Jim Stevenson, Solihin GB sebagai Ketua KTI, dan para kerabat maupun manajer serta promotor dan penyandang dana. Dengan demikian, setelah untuk 9 kali lamanya atau setelah 9 kali Eli mempertahankan gelar ini, masing-masing telah kita ketahui bahwa Eli pernah menyerahkan gelar tersebut kepada Cesar Polanco pada pertemuannya yang pertama. Kemudian ia merebut kembali dan pada pertarungan melawan Galaxy atau Kasau Galaxy dari Thailand, Eli sempat kehilangan gelar tersebut dan kemudian diraihnya kembali dari Thailand Jack. Dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian berakhir sudah laporan kami dari Gedung Olahraga Pansuma Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kerabat kerja Televisi Republik Indonesia, Stasiun Produksi Keliling Pontianak yang bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia Stasiun